Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ramadan dari kelas 11 TKR 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komponen-komponen mesin pada mobil. Seperti yang kita ketahui, komponen mesin pada mobil itu ada 8 komponen. Apa saja? Yang pertama yaitu ada kepala silinder, yang kedua ada blok silinder, yang ketiga ada gasket kepala silinder, yang keempat ada piston dan kelengkapannya, yang kelima poros engkol, yang keenam ada roda penerus, yang ketujuh ada mekanisme katup, yang kedelapan yang terakhir yaitu bak oli untuk atau oil pan. Akan kita bahas yang pertama yaitu komponen kepala silinder. Kepala silinder yang seperti kita ketahui memiliki banyak sekali tentang fungsi-fungsinya, yaitu yang pertama sebagai tempat pembakaran, yang kedua sebagai tempat mekanisme katup, yang ketiga tempat pengatur udara intake, yang keempat sebagai tempat busi, yang kelima sebagai penutup atas blok silinder. Sebelum kita lanjut ke komponen selanjutnya, komponen kepala silinder ini ternyata ada banyak komponennya, yaitu yang pertama tutup oli, yaitu sebagai fungsi sebagai penutup sehingga oli tidak keluar ketika kendaraan sedang berjalan. Yang kedua, tutup kepala silinder yang berfungsi untuk menutup kepala silinder sehingga dapat menjaga oli mesin tumpah ketika mesin sedang beroperasi. Yang ketiga, ruang bakar, yaitu berfungsi sebagai tempat terjadinya piston pembakaran bahan bakar dan udara. Yang keempat, busi berfungsi memercikan sisa-sisa api di dalam ruang bakar. Yang kelima, injektor berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar ke dalam untuk bentuk kabut. Yang keenam, intake berfungsi menjadi tempat untuk masuknya udara dari sisa-sisa udara menuju ke rumus bahan bakar. Yang ketujuh, exhaust manifold berfungsi menjadi tempat untuk keluarnya gas sisa-sisa pembakaran bahan bakar dan udara. Yang kedua yaitu ada blok silinder. Sebagai fungsi ada beberapa fungsi, yaitu sebagai tempat silinder yang merupakan tempat piston naik turun. Yang kedua sebagai dudukan bagi kepala silinder. Yang ketiga sebagai rumah bagi mekanisme engkol. Yang keempat pada tipe OHV sebagai rumah dan poros knob. Yang kelima sebagai dudukan coil wheel. Yang keenam terdapat water jacket sebagai saluran air pendingin. Yang terakhir sebagai dudukan komponen lainnya. Yang ketiga yaitu gasket kepala silinder. Seperti yang kita ketahui sebagai fungsinya itu sebagai perapai antara blok silinder dan kepala silinder sehingga tidak terjadi kebocoran gas pembakaran dan oli. Yang keempat ada piston dan kelengkapannya. Piston berfungsi sebagai memanfaatkan udara pada rangka kompresi, menerima tenaga yang dihasilkan dari poros engkol yang kemudian diteruskan ke stang piston dan poros engkol. Dan yang terakhir adalah mendorong gas sisa-sisa pembakaran untuk dibuang melalui exhaust. Piston ada beberapa ring yang seperti kita ketahui, yaitu ring yang pertama, ring kompresi yang pertama, ring kompresi kedua, dan yang terakhir ring oli. Berfungsi mencegah kebocoran kompresi, menyapu oli yang masuk ke blok silinder dan membilas sisa-sisa pembakaran keluar. Yang kedua ada pena piston atau bisa dibilang pit piston. Berfungsi sebagai pengait antara piston dengan stang piston. Yang ketiga ada snap piston. Berfungsi sebagai pengunci pin piston agar tidak bergerak keluar yang dapat mengakibatkan kerusakan pada dinding blok silinder. Oke, yang keempat ada batang piston atau connecting rod. Berfungsi sebagai penghubung antara piston dan poros engkol.
Yang kelima ada poros ekol, berfungsi untuk merubah gerak naiknya turunnya piston menjadi gerak putar. Yang keenam ada roda penerus atau coil wheel, berfungsi untuk mempertahankan putaran mesin dan memungkinkan mesin bekerja berputar dengan lembut. Yang ketujuh ada mekanisme kato, adalah sebuah mekanisme yang ketujuh ada mekanisme kato, adalah sebuah mekanisme yang mengatur buka dan tutup katup sesuai dengan siklus kerja mesin. Yang terakhir atau yang kedelapan ada bak oli atau oil pan, berfungsi sebagai wadah penampung oli pada mesin. Presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.